Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Teman Tidur. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mencoba membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Desa Jatiwangi tidak pernah benar-benar sepi. Setiap pagi, suara ayam berkokok bercampur dengan bunyi sapu lidi yang menyeret halaman rumah warga. Jalan kecil di depan rumah Isna selalu dilewati ibu-ibu yang berangkat ke pasar, atau bapak-bapak yang berangkat kerja dengan motor tua mereka. Di desa itu, Isna dan Bagus dikenal sebagai pasangan yang terlihat cocok. Rumah mereka sederhana, berdinding tembok yang sudah mulai kusam, dengan halaman kecil yang ditanami cabai dan daun bawang. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk ditinggali berdua. Sudah 5 tahun mereka menikah. Di awal pernikahan, hidup mereka terasa ringan. Bagus bekerja sebagai karyawan gudang bahan bangunan di kota. Berangkat pagi, pulang sore. Isna membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menerima pesanan kue basah dari tetangga dan warung sekitar. Penghasilan mereka tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, mereka punya kebiasaan sederhana. Duduk di teras sambil minum teh hangat. Bagus biasanya bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman kantornya yang suka bercanda, atau tentang bosnya yang galak. Isna mendengarkan sambil sesekali tertawa. Kadang mereka membahas rencana masa depan, ingin memperbaiki rumah, membeli motor baru, atau sekedar ingin liburan ke pantai. Saat itu, hidup terasa cukup. Masalah mulai muncul ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ketiga. Awalnya hanya pertanyaan ringan dari keluarga. Setiap acara kumpul keluarga, selalu ada yang menanyakan hal yang sama. Sudah isi belum? Udah periksa ke dokter? Kapan nih ngasih cucu? Isna selalu tersenyum setiap kali mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab dengan santai meski di dalam hati terasa berat. Bagus juga masih bisa menanggapinya dengan bercanda. Namun semakin lama, pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Bahkan semakin sering muncul. Ibu Bagus mulai sering membandingkan dengan saudara lain yang lebih dulu punya anak. Kakak iparnya yang menikah setahun setelah mereka, bahkan sudah punya 2 anak. Setiap kali berkunjung ke rumah orang tua Bagus, suasana selalu berubah canggung. Isna mulai merasa tidak nyaman datang ke acara keluarga. Di sisi lain, tetangga juga tidak kalah ikut campur. Di desa kecil seperti Jatiwangi, kabar apapun cepat menyebar. Tidak perlu waktu lama sampai semua orang tahu bahwa Isna belum punya anak. Suatu pagi, saat Isna membeli sayur di warung depan gang, ia mendengar 2 ibu-ibu berbisik. "Kasihan ya Isna, sudah lama nikah belum isi juga. Mungkin mandul." Kata itu terdengar pelan, tapi cukup jelas sampai ke telinga Isna. Sejak saat itu, Isna mulai lebih sering diam. Ia tidak pernah menceritakan hal itu ke Bagus. Ia memilih menyimpannya sendiri. Awalnya Bagus masih bersikap seperti biasa. Ia masih sering mengajak Isna jalan ke pasar malam atau makan bakso di pinggir jalan. Tapi perlahan kebiasaan itu mulai jarang terjadi. Bagus mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama. Lembur. Isna tidak pernah curiga. Ia justru merasa bersalah karena mengira Bagus bekerja lebih keras demi masa depan mereka. Suatu malam, saat makan malam, Isna mencoba membuka pembicaraan. "Mas, kita periksa ke dokter yuk." Bagus yang sedang makan langsung berhenti mengunyah. Wajahnya berubah. "Periksa apa?" "Ya, soal anak." Bagus menghela napas panjang. "Nanti saja." "Nanti kapan?" Bagus meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. "Isna, aku capek. Jangan bahas ini terus." Itu pertama kalinya Bagus menjawab dengan nada tinggi. Isna langsung diam. Ia tidak melanjutkan pembicaraan. Malam itu, mereka makan tanpa bicara lagi. Sejak kejadian itu, suasana di rumah mulai berubah. Bagus jadi lebih sering bermain ponsel. Bahkan saat makan, matanya sering tertuju ke layar. Jika Isna mendekat, ia langsung mematikan layar atau membalik ponselnya. Isna sempat merasa aneh,
tapi ia mencoba mengusir pikiran buruk. Ia berpikir mungkin Bagus hanya sedang stres karena pekerjaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang semakin dingin. Bagus jarang mengajak ngobrol. Ia lebih sering tidur lebih cepat atau sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Isna mencoba memperbaiki keadaan dengan caranya sendiri. Ia memasak makanan kesukaan Bagus, merapikan rumah lebih sering, bahkan mencoba tampil lebih rapi setiap hari. Ia berharap suasana bisa kembali seperti dulu. Namun, usaha itu tidak membawa perubahan berarti. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Jalan depan rumah tergenang air. Bagus belum pulang meski jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Isna mulai khawatir. Ia menelpon Bagus tapi tidak diangkat. Setengah jam kemudian, Bagus baru membalas pesan singkat. "Masih kerja?" Jawaban itu pendek dan terasa dingin. Bagus baru pulang hampir pukul 10 malam. Bajunya sedikit basah, wajahnya terlihat lelah, tapi ia tidak banyak bicara. Ia langsung mandi lalu tidur. Isna ingin bertanya, tapi urung. Malam itu Isna sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berubah tapi tidak tahu apa. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang lagi. Bagus pulang larut, jarang berbicara dan semakin tertutup dengan ponselnya. Sampai suatu malam, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Bagus pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat terburu-buru masuk kamar mandi setelah sampai rumah. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Layar ponsel itu menyala karena notifikasi masuk. Isna yang sedang menyapu ruang tamu tanpa sengaja melihat layar itu. Ia awalnya tidak berniat membuka, tapi notifikasi itu terus muncul berkali-kali. Rasa penasaran mulai muncul. Tangan Isna gemetar saat mengambil ponsel itu. Ia hanya ingin memastikan tidak ada hal buruk. Layar kunci ponsel Bagus tidak dipasang sandi. Isna bisa langsung membukanya. Di layar terlihat pesan masuk dari sebuah kontak dengan nama perempuan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Pesan terakhir muncul di bagian atas. "Aku kangen, besok jadikan?" Jantung Isna langsung berdetak sangat cepat. Tangannya mulai dingin. Dengan nafas tertahan, Isna membuka percakapan itu. Isi chat di dalamnya membuat tubuh Isna terasa lemas seketika. Percakapan itu jelas bukan percakapan teman biasa. Ada panggilan sayang, rencana bertemu diam-diam, bahkan foto selfie perempuan itu yang dikirim beberapa jam sebelumnya. Dunia Isna seperti berhenti berputar. Ia berdiri kaku di ruang tamu, memegang ponsel suaminya dengan tangan gemetar. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Isna menyadari bahwa rumah tangganya tidak lagi utuh. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Isna. Setelah membaca isi percakapan di ponsel Bagus, ia tidak langsung menangis atau marah. Ia hanya duduk diam di kursi ruang tamu, menunggu Bagus keluar dari kamar mandi. Suara pintu kamar mandi terbuka terdengar pelan. Bagus keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Saat melihat Isna memegang ponselnya, langkahnya langsung terhenti. Wajah Bagus berubah pucat. "Nak, itu..." Isna mengangkat ponsel itu tanpa bicara. Matanya merah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Apa ini, Mas?" Suasana rumah langsung terasa tegang. Bagus terlihat panik. Ia mendekat, mencoba mengambil ponsel itu, tapi Isna menahannya. "Itu cuma teman kerja," kata Bagus cepat. Isna menggeleng pelan. "Teman kerja yang dipanggil sayang." Bagus tidak langsung menjawab. Nafasnya terdengar berat. Ia duduk di kursi seberang Isna, menundukkan kepala. Beberapa detik berlalu dalam diam. Tiba-tiba, Bagus menangis. Isna tidak pernah melihat suaminya menangis seperti itu sebelumnya. Bahunya bergetar, tangannya menutup wajah. "Aku salah, Nak. Aku khilaf." Kata-kata itu keluar terbata-bata. Isna merasa dadanya sesak. Ia marah, sakit hati, kecewa, semuanya bercampur. Tapi melihat Bagus menangis membuat hatinya goyah. Bagus berulang kali meminta maaf. Ia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan itu. Ia berjanji akan berubah dan memperbaiki rumah tangga mereka. "Aku takut kehilangan kamu," katanya pelan.
Malam itu mereka berbicara sampai hampir subuh. Bagus mengaku hubungan itu baru berjalan beberapa bulan dan berjanji akan mengakhirinya. Ia bahkan menunjukkan pesan terakhir yang ia kirim untuk perempuan itu, mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Isna akhirnya luluh. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia masih mencintai suaminya. Ia percaya setiap orang bisa salah, dan ia ingin memberi kesempatan kedua. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keadaan terlihat membaik. Bagus pulang lebih awal, lebih sering mengajak bicara, bahkan beberapa kali mengajak Isna jalan keluar rumah. Isna mencoba melupakan semuanya. Ia berusaha membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Sekitar 6 bulan kemudian, perubahan sikap Bagus kembali muncul. Ia mulai sering sibuk dengan ponselnya lagi. Ia kembali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Isna mencoba menahan kecurigaan. Ia tidak ingin berpikir buruk lagi. Sampai suatu malam, saat Bagus tertidur pulas di sofa, ponselnya berbunyi. Isna yang sedang mengambil air minum melihat nama perempuan lain muncul di layar. Kali ini Isna tidak langsung membuka pesan itu. Tangannya gemetar, hatinya seperti sudah tahu jawabannya. Keesokan harinya, Isna memberanikan diri bertanya. Bagus kembali meminta maaf. Ia kembali menangis. Ia kembali berjanji. Dan sekali lagi, Isna memaafkan. Sejak saat itu, pola yang sama terus berulang. Perselingkuhan ketiga terjadi setahun kemudian. Kali ini Isna mengetahuinya dari tag foto di media sosial. Seorang perempuan mengunggah foto makan malam bersama Bagus di restoran kota. Bagus kembali memohon maaf. Ia mengatakan semuanya hanya kesalahan sesaat. Isna kembali mencoba bertahan. Perselingkuhan keempat terungkap ketika Isna menemukan struk hotel di saku celana Bagus saat mencuci pakaian. Hari itu Isna menangis sendirian di kamar mandi selama berjam-jam. Ia tidak lagi tahu harus percaya pada apa. Namun entah kenapa, ia tetap tidak sanggup meninggalkan Bagus. Ia merasa rumah tangga itu masih bisa diselamatkan. Sampai akhirnya, perselingkuhan kelima terjadi. Kali ini, sesuatu dalam diri Isna berubah. Ia tidak lagi menangis histeris. Ia tidak lagi memohon penjelasan panjang. Ia hanya merasa kosong. Hubungan mereka berubah menjadi seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Mereka jarang berbicara, kecuali hal penting. Isna mulai sering menyendiri di kamar. Ia lebih banyak diam dan kehilangan semangat melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Suatu siang, Isna menerima pesan dari temannya yang bekerja di kota. Pesan itu sederhana. Aku tadi lihat suamimu di mall sama perempuan. Kayaknya mesra banget. Isna membaca pesan itu berkali-kali. Ia tidak langsung membalas. Dadanya terasa berat, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya merasa lelah. Tanpa berpikir panjang, Isna mengambil jaket dan pergi ke kota naik motor. Perjalanan hampir 1 jam terasa sangat lama. Di sepanjang jalan, pikirannya kosong. Ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Ia hanya ingin memastikan. Mall di kota itu cukup ramai. Isna berjalan masuk dengan langkah cepat, matanya menyapu setiap sudut. Ia tidak butuh waktu lama. Di lantai 2, di depan sebuah toko pakaian, Isna melihatnya. Bagus berdiri di sana, tertawa bersama seorang perempuan muda. Tangan perempuan itu menggandeng lengan Bagus dengan santai. Bagus terlihat sangat bahagia. Bukan wajah yang sering Isna lihat di rumah. Isna berdiri beberapa meter dari mereka. Tubuhnya terasa kaku. Suara di sekitar mall terdengar seperti menghilang. Semua terasa sunyi. Bagus tidak menyadari kehadiran Isna. Ia masih sibuk memilih baju bersama perempuan itu. Beberapa detik kemudian, perempuan itu merapikan kerah baju Bagus dengan sangat akrab. Isna tidak bisa bergerak. Hatinya seperti pecah menjadi potongan kecil. Untuk pertama kalinya, Isna melihat sendiri pengkhianatan itu dengan matanya sendiri. Dan kali ini, tidak ada lagi air mata yang keluar. Isna tidak langsung menghampiri Bagus di mall hari itu. Ia berdiri cukup lama di kejauhan, memperhatikan mantan suaminya yang saat itu masih berstatus suami, tertawa lepas bersama perempuan lain. Setelah beberapa menit, Isna berbalik pergi tanpa suara.
Langkahnya cepat, napasnya berat, tapi wajahnya tetap datar. Sepanjang perjalanan pulang ke desa Jatiwangi, pikirannya kosong. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya perasaan lelah yang sangat dalam. Sesampainya di rumah, Isna langsung masuk kamar. Ia duduk di tepi kasur menatap dinding. Waktu berjalan tanpa terasa, sampai suara motor Bagus terdengar masuk ke halaman menjelang malam. Biasanya Isna akan menyiapkan makan malam, tapi kali ini dapur gelap. Lampu ruang tamu menyala redup. Bagus masuk rumah sambil bersiul kecil. Ia terlihat santai seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika melihat Isna duduk di ruang tamu, ia sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" Isna menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu dari mana?" Bagus menjawab cepat. "Kerja, lembur." Isna mengangguk pelan. "Oh." Jawaban singkat itu membuat Bagus terlihat bingung. Biasanya Isna akan bertanya lebih banyak. Isna berdiri lalu berkata pelan, "Aku lihat kamu di mall tadi." Kalimat itu membuat Bagus langsung terdiam. Wajahnya berubah tegang. Ia mencoba tersenyum, tapi terlihat dipaksakan. "Kamu salah lihat." Isna menggeleng pelan. "Aku lihat kamu dari dekat." Suasana langsung panas. Bagus mulai terlihat kesal. "Kamu ngapain ke mall?" "Cari bukti." Jawaban itu membuat Bagus kehilangan kesabaran. Nada suaranya mulai meninggi. "Kamu selalu curiga, aku capek hidup begini." Isna menatap Bagus dengan mata merah. "Aku curiga karena kamu selalu bohong." Pertengkaran besar pun pecah malam itu. Suara mereka terdengar sampai keluar rumah. Untuk pertama kalinya, mereka saling berteriak tanpa menahan diri. Bagus yang emosi akhirnya mengucapkan kalimat yang selama ini ia pendam. "Semua ini salah kamu." Isna terdiam. "Apa maksud kamu?" "Kita sudah 5 tahun menikah, tapi kamu tidak bisa kasih aku anak. Aku juga manusia, aku pengen punya keluarga yang lengkap." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Isna. Ia menatap Bagus dengan mata berkaca-kaca. "Jadi kamu selingkuh karena aku tidak bisa hamil?" Bagus tidak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas panjang, tapi diamnya sudah cukup memberi jawaban. Isna merasa dadanya seperti diremas. "Aku sudah berusaha, Mas. Aku sudah ajak kamu periksa berkali-kali." Bagus tertawa sinis. "Periksa buat apa? Aku sehat. Terus kamu yakin masalahnya di aku?" Bagus tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Isna akhirnya mengerti. Bagus benar-benar menyalahkannya. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Namun kali ini bukan tangisan memohon, melainkan tangisan kecewa yang dalam. "Aku capek," kata Isna pelan. Bagus masih berdiri dengan wajah kesal. "Aku juga capek." Isna menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Kita cerai saja." Ruangan langsung sunyi. Bagus terlihat kaget. Ia tidak menyangka Isna akan mengatakan itu. "Kamu serius?" Isna mengangguk pelan. "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi." Untuk pertama kalinya, Bagus tidak memohon. Ia tidak mencoba menahan Isna. Ia hanya diam, lalu duduk di kursi dengan wajah lelah. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, proses perceraian dimulai. Semua berjalan cepat dan tanpa banyak drama. Seolah-olah mereka berdua sama-sama sudah lelah mempertahankan sesuatu yang tidak lagi utuh. Hari sidang perceraian terasa sangat dingin bagi Isna. Ia duduk di ruang tunggu pengadilan dengan tangan saling menggenggam. Bagus duduk beberapa kursi darinya, sibuk dengan ponsel, tidak mengajak bicara. Hubungan 5 tahun itu berakhir hanya dalam hitungan menit di ruang sidang. Saat keluar dari gedung pengadilan, Bagus langsung berjalan menuju motornya tanpa menoleh ke belakang. Isna berdiri sendirian di halaman, menatap punggung laki-laki yang dulu sangat ia cintai. Sejak hari itu, status mereka resmi berakhir. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berat bagi Isna. Ia kembali tinggal sendiri di rumah yang dulu mereka tempati bersama. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan lama. Namun yang paling menyakitkan bukan kesepian, melainkan kabar yang datang beberapa minggu kemudian. Tetangga mulai berbisik. Bagus sering bawa perempuan baru ke kontrakannya. Kemarin aku lihat dia boncengan sama cewek beda lagi. Kabar itu menyebar cepat di desa.
Isna mencoba tidak peduli, tapi setiap cerita yang ia dengar seperti menggores luka yang belum sembuh. Suatu sore, saat Isna pergi ke pasar, ia melihat Bagus dari kejauhan. Bagus berjalan bersama perempuan muda sambil tertawa. Tangannya menggenggam tangan perempuan itu tanpa rasa bersalah. Bagus terlihat sangat bahagia. Tidak ada tanda-tanda penyesalan, tidak ada rasa kehilangan. Isna berdiri mematung di tengah keramaian pasar. Dadanya terasa panas, bukan lagi sedih, tapi sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh di dalam hatinya. Harga dirinya terasa hancur. Ia merasa seperti orang yang dibuang begitu saja setelah tidak lagi dianggap berguna. Malam itu, Isna duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup. Hujan turun pelan di luar rumah. Suara rintik air terdengar jelas di atap seng. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa hanya dirinya yang menderita? Kenapa Bagus bisa hidup bebas tanpa beban? Air mata jatuh perlahan di pipinya. Namun kali ini rasa sedih itu bercampur dengan kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu tumbuh perlahan, tapi kuat. Isna menggenggam tangannya. Di dalam hatinya sebuah tekad mulai terbentuk. Bagus tidak boleh merusak hidup perempuan lain lagi. Hari-hari setelah perceraian berjalan lambat bagi Isna. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa sunyi. Tidak ada lagi suara motor Bagus yang masuk ke halaman setiap sore. Tidak ada lagi obrolan malam di teras. Yang tersisa hanya rutinitas yang terasa berat dijalani sendirian. Usaha kue yang dulu cukup ramai mulai sepi. Isna sering menolak pesanan karena tidak punya semangat untuk membuatnya. Beberapa pelanggan lama masih datang, tapi jumlahnya tidak sebanyak dulu. Isna lebih sering duduk diam di ruang tamu menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikan tayangannya. Waktu terasa berjalan tanpa arah. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa mencoba menghibur, tapi sebagian lainnya hanya menambah beban dengan pertanyaan yang tidak perlu. Masih kepikiran mantan ya? Masih muda, nanti juga dapat yang baru. Isna hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar itu. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Di dalam dirinya, perasaan marah masih ada. Tidak meledak, tapi menetap seperti bara yang terus menyala pelan. Suatu malam, listrik di sebagian desa Jatiwangi padam. Rumah Isna ikut gelap. Hanya cahaya lampu minyak kecil yang menerangi ruang tamu. Udara malam terasa lembab. Hujan turun tipis sejak sore dan belum berhenti. Isna merasa pengap di dalam rumah. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil jaket tipis dan memutuskan berjalan keluar sebentar. Jalan desa terlihat sepi. Lampu jalan mati karena pemadaman listrik. Hanya beberapa rumah yang menyalakan lilin di teras. Isna berjalan tanpa tujuan jelas. Langkahnya pelan menyusuri jalan kecil yang menuju sawah di pinggir desa. Ia sering melewati jalan itu dulu saat ingin menenangkan pikiran. Malam terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari selokan yang terdengar. Saat melewati sebuah tikungan dekat pohon besar, Isna melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di bawah pohon itu, ada seorang perempuan tua duduk sendirian di bangku kayu kecil. Isna tidak ingat pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Perempuan itu mengenakan kain panjang gelap dan selendang yang menutupi sebagian kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya sangat minim. Isna sempat ragu untuk melanjutkan jalan, tapi perempuan itu tiba-tiba berbicara. "Kamu kelihatan capek." Isna terkejut. Suara perempuan itu pelan tapi jelas. Isna mencoba bersikap sopan. "Iya bu, cuma jalan sebentar." Perempuan tua itu mengangguk pelan. Hati yang capek biasanya lebih berat dari badan yang capek. Isna tidak menjawab. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari bangku itu. "Aku tahu, kamu sedang marah," lanjut perempuan itu. Jantung Isna berdetak lebih cepat. Ia mulai merasa tidak nyaman. "Maksud ibu?" Perempuan tua itu menoleh pelan. Dalam cahaya redup, Isna bisa melihat matanya yang tajam. "Kamu disakiti laki-laki yang pernah kamu percaya." Tubuh Isna langsung kaku. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun tentang isi hatinya. Bahkan ke tetangga pun tidak pernah sedetil itu. Isna mencoba menganggap itu kebetulan. "Banyak orang punya masalah rumah tangga, bu." Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Tapi tidak semua ingin membalas seperti kamu." Isna menelan ludah. Kata-kata itu terasa menembus pikirannya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Perempuan tua itu menepuk bangku di sampingnya. "Duduklah sebentar."
Entah kenapa, Isna menuruti. Ia duduk dengan jarak cukup jauh. Beberapa detik berlalu dalam diam. "Kamu ingin dia merasakan sakit yang sama," kata perempuan itu pelan. Isna menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Aku tidak tahu maksud ibu." Perempuan tua itu terkekeh pelan. "Tidak perlu berbohong. Aku sudah melihat banyak orang dengan luka seperti kamu." Hujan mulai turun sedikit lebih deras. Bau tanah basah terasa kuat di udara. Perempuan itu menatap lurus ke depan. Ada cara untuk membuat seseorang kehilangan kewarasannya. Kalimat itu membuat Isna langsung menoleh. "Apa? Kamu tidak perlu menyentuhnya, tidak perlu mendekatinya, bahkan tidak perlu dilihat orang lain." Isna menatap perempuan itu dengan ragu. "Ibu bercanda?" Perempuan tua itu menggeleng pelan. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Isna merasa takut. Ia berdiri hendak pergi. "Saya pulang dulu, Bu." Namun sebelum Isna melangkah jauh, perempuan itu berkata lagi, "Dia akan terus menyakiti perempuan lain kalau tidak dihentikan." Langkah Isna terhenti. Kalimat itu seperti menekan luka yang selama ini ia pendam. Isna menoleh perlahan. Perempuan tua itu menatapnya tanpa berkedip. "Kamu tahu itu." Isna berdiri diam cukup lama. Pikirannya penuh pertentangan. Rasa takut dan rasa marah bercampur menjadi satu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Isna pelan. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Membayar harga yang diminta." Isna menelan ludah. "Harga apa?" Perempuan tua itu mengeluarkan sebuah kain kecil dari dalam tasnya. "Kamu harus siap kehilangan ketenangan hidupmu." Isna menatap kain itu dengan tangan gemetar. Hujan turun semakin deras. Suasana malam terasa lebih dingin. Perempuan tua itu menyodorkan kain itu. "Kalau kamu benar-benar ingin memulai, bawa ini pulang." Isna menatap kain itu cukup lama. Di dalam hatinya, rasa takut masih ada, tapi bayangan Bagus bersama perempuan lain muncul berulang kali di pikirannya. Perlahan, Isna mengulurkan tangan dan menerima syarat ritual pertama. Sejak malam itu, hidup Isna berjalan dengan rutinitas baru yang tidak diketahui siapapun. Di siang hari, ia tetap menjalani hidup seperti biasa, menerima pesanan kue jika ada, menyapu rumah, dan sesekali berbincang dengan tetangga. Tidak ada yang menyangka bahwa setiap malam Isna menjalankan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kain kecil pemberian perempuan tua itu selalu ia simpan di dalam lemari, dibungkus plastik agar tidak terlihat siapapun. Isna tidak pernah menceritakan pertemuan itu kepada siapapun. Malam pertama ritual dimulai dengan rasa takut yang sangat kuat. Isna mematikan semua lampu rumah, menyisakan satu lilin kecil di ruang tengah. Tangannya gemetar saat membuka kain tersebut. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh yang sebelumnya tidak pernah ia lihat dengan jelas saat di pinggir desa. Isna mengikuti setiap instruksi yang diingatnya dari perempuan tua itu. Tidak ada yang terdengar aneh di luar rumah, hanya suara angin malam dan gonggongan anjing dari kejauhan. Saat ritual selesai, Isna duduk diam cukup lama. Ia tidak tahu apakah yang dilakukannya akan berhasil atau tidak. Ia hanya merasa lelah dan takut. Namun, 3 hari kemudian, sesuatu mulai berubah. Bagus yang saat itu tinggal di kontrakan kecil di kota mulai merasakan hal aneh untuk pertama kalinya. Malam itu ia pulang kerja lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia mengira hanya kelelahan biasa. Setelah mandi dan makan, Bagus mencoba tidur lebih cepat. Lampu kamar dimatikan, hanya lampu jalan dari luar yang masuk melalui jendela. Baru beberapa menit memejamkan mata, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan. Bagus langsung membuka mata. Ia duduk di atas kasur dan menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya suara dari luar. Bagus kembali memejamkan mata. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang berbisik sangat dekat dengan telinganya. Bagus langsung bangun dan menyalakan lampu. Ia memeriksa seluruh kamar, bahkan membuka lemari dan melihat ke bawah kasur. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba tertawa kecil, berusaha menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi, dan semakin lama, semakin sering. Bisikan itu tidak pernah jelas, tapi selalu terdengar seperti seseorang memanggil namanya pelan. Bagus.
Suara itu membuatnya merinding setiap kali mendengarnya. Beberapa hari kemudian, gangguan lain mulai muncul. Suatu malam, saat Bagus keluar dari kamar menuju dapur untuk mengambil minum, ia melihat sesuatu di sudut ruang tamu. Seperti bayangan seseorang berdiri. Bagus berhenti melangkah. Ia menatap ke arah itu cukup lama. Saat lampu dinyalakan, bayangan itu tidak ada. Sejak saat itu, Bagus mulai sulit tidur. Ia sering menyalakan lampu sepanjang malam. Ia juga mulai sering bangun mendadak karena merasa seperti ada yang memperhatikan. Sementara itu, di rumahnya, Isna mulai mendengar kabar tentang perubahan Bagus dari orang lain. Teman lama Bagus bercerita bahwa ia terlihat sering melamun di tempat kerja. Isna hanya mendengarkan tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Namun di dalam hatinya, ada rasa puas yang mulai muncul. Hari-hari berikutnya, kondisi Bagus semakin memburuk. Ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di tempat gelap. Ada sosok perempuan berdiri jauh di ujung ruangan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Setiap kali Bagus mencoba mendekat, ia selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Kurang tidur membuat Bagus mulai kehilangan fokus di tempat kerja. Ia beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Atasannya mulai menegur, hubungannya dengan pacar barunya juga mulai bermasalah. Perempuan itu sering mengeluh karena Bagus menjadi mudah marah dan tidak bisa diajak bicara dengan tenang. Mereka sering bertengkar karena hal-hal kecil. Suatu malam, pacarnya menginap di kontrakan Bagus. Ia ingin memastikan kondisi Bagus baik-baik saja. Namun, kejadian aneh terjadi saat mereka sedang menonton televisi. Pacarnya tiba-tiba menoleh ke arah dapur. "Kamu dengar itu?" Bagus menggeleng. "Dengar apa?" "Kayak ada yang jalan." Bagus langsung merinding. Ia pura-pura tenang dan berkata mungkin itu suara tikus. Namun pacarnya terlihat ketakutan. Ia memutuskan pulang malam itu juga. Sejak kejadian itu, perempuan itu mulai menjaga jarak dari Bagus. Di sisi lain, Bagus mulai merasa hidupnya seperti berantakan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa fokus bekerja, dan hubungannya mulai rusak. Sementara itu, Isna duduk di ruang tamu rumahnya suatu malam, mendengar cerita terbaru dari tetangga yang kebetulan bertemu teman Bagus di kota. Katanya, Bagus terlihat seperti orang stres. Isna tidak menjawab banyak. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah tetangganya pulang, Isna duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya terlihat tenang, tapi pikirannya penuh. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa memiliki kendali atas sesuatu. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Dan di dalam rumah itu, Isna mulai merasakan kepuasan dari perubahan yang terjadi pada mantan suaminya. Awalnya, Isna merasa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Ia mendengar kabar bahwa kondisi Bagus semakin memburuk. Pekerjaannya terancam, dan hubungannya dengan perempuan terakhirnya berakhir buruk. Setiap kali mendengar kabar itu, ada rasa puas yang muncul dalam dirinya. Namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Suatu malam saat Isna sedang mencuci piring di dapur, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Perasaan itu datang tiba-tiba, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh cepat, tapi dapur kosong. Isna mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menganggap hanya perasaan tidak nyaman karena kelelahan. Namun kejadian itu mulai sering terjadi. Ia merasa seperti tidak pernah benar-benar sendirian di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih jelas terjadi. Saat Isna bangun tengah malam untuk ke kamar mandi, ia melihat sesuatu di ruang tamu. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Isna membeku di tempat. Ia menatap bayangan itu beberapa detik, berharap matanya salah melihat. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Malam itu Isna tidak bisa tidur lagi. Sejak saat itu, mimpi buruk mulai datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam rumahnya sendiri, tapi suasananya gelap dan sunyi. Ia sering mendengar langkah kaki di belakangnya, namun setiap kali menoleh, tidak ada siapapun. Ia selalu terbangun dengan napas cepat dan tubuh berkeringat. Kurang tidur membuat tubuh Isna mulai melemah. Ia sering merasa pusing, mual, dan kehilangan nafsu makan.
Tetangga yang melihatnya mulai khawatir karena wajahnya terlihat pucat. Beberapa kali Isna mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya karena stres. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam saat hujan turun cukup deras, Isna mendengar suara benda jatuh dari ruang tengah. Ia keluar kamar dengan langkah pelan. Sebuah kursi tergeletak di lantai. Isna yakin ia tidak pernah menyentuh kursi itu sebelumnya. Tidak ada jendela yang terbuka. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Tangannya mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, Isna merasakan ketakutan yang sama seperti yang pernah ia bayangkan dialami Bagus. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu tiba-tiba mati sendiri, pintu terdengar seperti diketuk padahal tidak ada siapapun di luar, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah setiap malam. Isna mulai sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Ia merasa lelah terus-menerus. Di tengah ketakutannya, kabar tentang Bagus kembali datang. Seorang tetangga bercerita bahwa Bagus sering terlihat berbicara sendiri di jalan. Ada yang melihatnya tertawa tanpa sebab. Ada juga yang mengatakan ia pernah berteriak di tengah malam di kontrakannya. Kabar lain menyebutkan Bagus sering tidak masuk kerja karena sakit. Ia bahkan sempat dibawa ke klinik karena kelelahan dan stres berat. Mendengar itu, dada Isna terasa sesak. Rasa puas yang dulu ia rasakan mulai berubah menjadi rasa bersalah. Suatu sore, Isna duduk di ruang tamu sambil menatap kain kecil yang masih ia simpan di lemari. Ia teringat kata-kata perempuan tua itu. Kamu harus siap kehilangan ketenangan hidupmu. Saat itu Isna tidak benar-benar memahami maksudnya. Kini ia mulai mengerti. Malam berikutnya menjadi malam yang paling menakutkan bagi Isna. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Kasur terasa sedikit turun, seperti ada beban di atasnya. Isna membuka mata perlahan. Di ujung kasur, ia melihat sosok hitam duduk diam menghadapnya. Isna tidak bisa bergerak. Suaranya seperti hilang, tubuhnya kaku. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan menghilang. Begitu tubuhnya bisa digerakkan, Isna langsung menyalakan lampu dan menangis sendirian sampai pagi. Sejak malam itu, Isna tahu ia tidak bisa menghentikan semuanya begitu saja. Ia mencoba mencari perempuan tua yang pernah ia temui di pinggir desa. Ia kembali ke tempat itu beberapa malam berturut-turut. Namun, perempuan itu tidak pernah muncul lagi. Isna panik. Sementara itu, kondisi Bagus semakin parah. Ia dikabarkan berhenti bekerja karena dianggap tidak stabil. Ia sering terlihat berjalan tanpa tujuan di sekitar kontrakan, berbicara sendiri, dan terlihat sangat kurus. Kabar itu membuat Isna merasa campur aduk. Dendam yang dulu terasa kuat, kini berubah menjadi ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi sudah melewati batas. Suatu malam, Isna duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah pucat. Suara langkah kaki kembali terdengar di atap rumah. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Isna berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun, di dalam hatinya ia tahu satu hal. Semuanya mungkin sudah terlalu jauh. Kabar tentang kondisi Bagus semakin sering terdengar di desa Jatiwangi. Awalnya hanya cerita samar dari orang yang kebetulan melihatnya di kota. Namun lama-kelamaan, kabar itu berubah menjadi cerita yang jelas. Bagus tidak lagi tinggal di kontrakan lamanya. Pemilik kontrakan meminta ia pergi karena sering membuat keributan di malam hari. Tetangga di sekitar kontrakan mengeluh karena Bagus sering berteriak, membanting barang, dan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Beberapa orang mengatakan, Bagus pernah keluar rumah tengah malam tanpa sandal, berjalan menyusuri jalan raya sambil berbicara sendiri. Ada juga yang melihatnya duduk di pinggir jalan sambil tertawa keras tanpa alasan. Kabar itu sampai ke telinga Isna melalui seorang teman lama yang bekerja di kota. Saat mendengar cerita itu, Isna hanya diam. Ia tidak bertanya banyak.
Tangannya dingin dan wajahnya pucat. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling aman kini terasa asing. Ia sering merasa seperti ada yang memperhatikan setiap gerakannya. Beberapa malam terakhir, gangguan di rumahnya tidak pernah benar-benar berhenti. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Suara benda jatuh terdengar dari ruangan kosong. Kadang pintu belakang terbuka sendiri meskipun sudah dikunci. Isna mulai terbiasa hidup dalam ketakutan. Namun rasa takut itu tidak sebanding dengan rasa bersalah yang semakin besar setiap hari. Suatu pagi, Isna mendengar kabar bahwa keluarga Bagus datang ke kota untuk menjemputnya. Mereka tidak tega melihat kondisinya yang semakin memburuk. Bagus disebut sudah sulit diajak bicara dengan normal. Isna duduk lama di ruang tamu setelah mendengar kabar itu. Pikirannya kacau. Ia ingin menghentikan semua ini, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Perempuan tua yang pernah ia temui seperti hilang di telan bumi. Isna memutuskan kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu. Malam itu ia berjalan sendirian ke pinggir desa. Angin bertiup cukup kencang, membuat pepohonan bergoyang pelan. Ia berdiri lama di bawah pohon besar tempat ia pernah duduk bersama perempuan itu. Tidak ada siapapun di sana. Malam berikutnya, Isna datang lagi. Dan malam berikutnya lagi. Namun perempuan itu tidak pernah muncul. Isna mulai menyadari bahwa ia benar-benar sendirian menghadapi semua ini. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang. Bagus dibawa pulang ke rumah orang tuanya di desa lain. Ia tidak lagi bekerja. Ia lebih sering diam atau tertawa sendiri. Kadang ia marah tanpa alasan yang jelas. Kabar itu membuat dada Isna terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh ini. Suatu sore, saat Isna sedang duduk di teras, ia melihat seorang tetangga berjalan cepat melewati rumahnya. Tetangga itu berhenti sejenak dan berkata pelan, "Kamu dengar kabar Bagus?" Isna mengangguk pelan. Tetangga itu menghela napas panjang. "Kasihan," katanya, "sekarang dia sering tidak kenal orang." Isna tidak sanggup menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Setelah tetangga itu pergi, Isna masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai ruang tamu dan menangis dalam diam. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Bagus tidak akan menyakiti perempuan lain lagi. Namun perasaan lega tidak pernah datang. Malam itu, gangguan di rumahnya terasa lebih kuat dari biasanya. Suara langkah kaki terdengar jelas di atap. Lampu ruang tamu mati mendadak. Udara terasa dingin meskipun semua jendela tertutup. Isna duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Ia tidak lagi mencoba mencari sumber suara. Ia hanya menunggu sampai semuanya berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Isna kembali mencoba menjalankan usaha kuenya, tapi semangatnya tidak pernah kembali seperti dulu. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk keperluan penting. Tetangga mulai melihat perubahan besar pada dirinya. Isna yang dulu ramah kini lebih sering diam. Ia jarang ikut kegiatan warga dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Suatu malam, Isna duduk sendirian di kamar. Ia membuka lemari dan mengambil kain kecil yang menjadi awal semua ini. Ia menatap benda itu cukup lama. Tangannya gemetar. Ia ingin membuangnya. Ia ingin semua ini berakhir. Namun setiap kali ia mencoba mendekat ke pintu, rasa takut menghentikannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia benar-benar membuang benda itu. Isna akhirnya kembali duduk di lantai kamar. Air mata jatuh tanpa henti. Ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dendam memang bisa menghancurkan orang lain, tapi dendam juga menghancurkan dirinya sendiri. Sejak saat itu, Isna menjalani hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Gangguan di rumahnya masih datang sesekali. Mimpi buruk masih muncul di malam-malam tertentu. Ia belajar hidup berdampingan dengan rasa takut. Beberapa bulan berlalu, kehidupan di desa Jatiwangi kembali berjalan normal. Tidak ada lagi cerita baru tentang Bagus, selain kabar bahwa ia masih tinggal bersama keluarganya dan jarang keluar rumah. Isna sering duduk di teras pada sore hari, menatap jalan desa yang sepi. Ia masih hidup, tapi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Dendamnya terbalas.
namun kebahagiaan yang ia harapkan tidak pernah kembali. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, Desa Jatiwangi kembali terlihat tenang seperti biasanya. Pagi hari tetap dipenuhi suara ayam berkokok, anak-anak berangkat sekolah dengan sepeda, dan ibu-ibu yang sibuk menyapu halaman rumah. Sekilas, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang terlihat aneh. Namun bagi sebagian warga, kisah Isna dan Bagus masih sering menjadi bahan bisikan pelan ketika mereka berkumpul di warung atau di pos ronda malam hari. Tidak ada yang membicarakannya secara terang-terangan, tetapi semua orang tahu kisah itu pernah terjadi dan meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Rumah Isna masih berdiri di ujung jalan kecil desa. Cat dindingnya mulai pudar, pagar depannya jarang terbuka, dan halaman rumah itu tidak lagi serapi dulu. Tanaman bunga yang pernah dirawat Isna kini tumbuh tidak beraturan. Ada yang layu, ada yang mati, ada juga yang tumbuh liar tanpa arah. Isna sendiri masih tinggal di rumah itu. Ia tetap menjalani hidup, tetapi tidak seperti dulu. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk keperluan penting. Usaha kue yang dulu menjadi sumber penghasilannya masih berjalan, tetapi tidak sebesar sebelumnya. Ia hanya menerima pesanan dari pelanggan lama yang masih setia. Setiap hari, Isna bangun lebih awal, membersihkan rumah, lalu duduk di dapur menatap jendela cukup lama sebelum mulai bekerja. Tidak ada lagi musik yang diputar keras seperti dulu. Tidak ada lagi tawa yang terdengar dari dalam rumah itu. Warga yang sesekali bertemu Isna di jalan sering melihat perubahan pada dirinya. Ia tetap ramah dan sopan, tetapi senyumnya tidak pernah benar-benar lepas. Matanya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Beberapa orang merasa kasihan, beberapa lainnya memilih tidak ikut campur. Semua orang sepakat bahwa kisah itu terlalu berat untuk dihakimi. Di sisi lain, kabar tentang Bagus semakin jarang terdengar. Sesekali ada orang yang mengatakan pernah melihatnya diantar keluarganya ke klinik atau ke tempat pengobatan. Namun kabar itu tidak pernah jelas. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupannya sekarang. Seiring waktu berjalan, cerita tentang mereka perlahan berubah menjadi pelajaran yang diam-diam diingat banyak orang. Banyak pasangan di desa mulai lebih berhati-hati menjaga rumah tangga mereka. Bukan karena takut pada hal gaib, tetapi karena takut melihat bagaimana sebuah hubungan bisa hancur dan membawa dampak yang begitu luas. Kisah Isna dan Bagus menjadi pengingat bahwa luka dalam rumah tangga tidak pernah hanya dirasakan oleh dua orang saja. Keluarga, tetangga, bahkan lingkungan sekitar bisa ikut merasakan dampaknya. Di balik semua yang terjadi, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Perselingkuhan bukan hanya soal pengkhianatan antara dua orang yang menikah. Perselingkuhan merusak kepercayaan, menghancurkan harga diri, dan meninggalkan luka yang sulit sembuh. Satu kesalahan bisa menimbulkan rangkaian kejadian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bagus mungkin tidak pernah menyangka bahwa pilihannya untuk terus mengkhianati akan membawa hidupnya ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Kesalahan yang dianggap kecil dan bisa dimaafkan berulang kali, akhirnya menumpuk menjadi kehancuran yang besar. Di sisi lain, dendam yang tumbuh dalam hati Isna juga menjadi pelajaran yang tidak kalah penting. Rasa sakit hati yang tidak diolah dengan baik bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Dendam sering terlihat seperti jalan untuk mendapatkan keadilan atau kepuasan, tetapi pada kenyataannya, dendam tidak pernah benar-benar memberikan ketenangan. Ketika seseorang memilih membalas rasa sakit dengan cara yang salah, ia tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Isna mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang yang pernah menyakitinya tidak lagi hidup bebas seperti dulu. Namun setelah semuanya terjadi, ia tidak menemukan kebahagiaan yang ia bayangkan. Yang tersisa justru rasa bersalah, ketakutan, dan kesepian yang tidak mudah hilang. Kisah itu mengajarkan bahwa jalan gelap selalu meminta bayaran yang mahal. Kadang bayaran itu tidak langsung terasa di awal, tetapi perlahan muncul ketika semuanya sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan adalah hal yang sulit. Memang benar, memaafkan tidak pernah mudah, apalagi ketika luka yang diterima sangat dalam.
Namun membiarkan kebencian tumbuh tanpa batas bisa membawa dampak yang jauh lebih buruk. Kebencian yang dipelihara terlalu lama bisa merusak hati, pikiran, bahkan kehidupan seseorang. Waktu mungkin tidak bisa menghapus semua luka, tetapi waktu memberi kesempatan bagi seseorang untuk memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih tenang, lebih sehat, dan tidak dipenuhi rasa marah. Kini, kehidupan di desa Jatiwangi kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang kembali fokus pada pekerjaan, keluarga, dan rutinitas harian mereka. Namun di balik ketenangan itu, kisah Isna dan Bagus tetap hidup sebagai pengingat. Pengingat bahwa menjaga kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan pengingat bahwa dendam tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Cerita itu mungkin sudah berlalu, tetapi pelajarannya akan terus hidup di dalam ingatan mereka yang pernah mendengarnya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.